untuk lebih menyingkat waktu, yang pertama saya akan panggilkan yaitu narasumber Dr. Muhammad Reza Saifuddin Zaki SHMH. Saya persilahkan. Beri tepuk tangan. Yang kedua saya akan panggilkan juga Bapak Raden Muhammad Iksan SHMH. Kami persilahkan. Beri tepuk tangan. Terima kasih kepada dua narasumber yang hadir di pagi hari ini dengan Bapak Muhammad Reza dan juga Bapak Iksan. Selamat pagi, sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada peserta yang hadir di pagi hari ini yang akan mengikuti seminar. Semoga sampai dengan selesai di acara kita tidak meninggalkan ruangan, karena nanti di akhir ada souvenir yang akan diberikan untuk penanya dengan best penanya. Yang pertama saya akan bacakan materi atau CV dari pemateri yang pertama, yaitu Dr. Muhammad Reza Saifuddin Zaki SHMH. Beliau S1 di UGM, S2 beliau juga di Universitas Gadjah Mada, dan melanjutkan S3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Beberapa CV beliau sangat panjang, tetapi beliau juga dosen di BINUS dan juga sebagai advokat, dan juga banyak menulis terkait dengan hukum pariwisata syariah, dan ada beberapa tulisan-tulisan beliau di jurnal nasional bahkan jurnal internasional, dan ada beberapa buku yang dipublis oleh beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama saya persilahkan dengan seluas-luasnya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata, narasumber, moderator, para dosen, teman-teman mahasiswa semua. Selamat pagi semuanya. Saya bilang Pak Irsan ke Palembang, saya jadi ingat mantan saya di UGM. Dulu anaknya Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ini rebutan di UGM, saya yang bisa dapat lah, kira-kira gitu. Dan Palembang bersih kotanya dan punya karakteristik. Saya kampungnya salah satu di Sumedang, kita punya kesamaan soal kuliner. Kalau kata Kang Deddy Mulyadi itu orang paling pintar ya Sumedang, karena banyak tahu katanya, gitu ya. Dan Palembang juga punya pempek. Ini kesamaan kuliner yang kira-kira kita miliki di sana. Dan saya hari ini izin akan bicara soal sesuatu yang mungkin jarang kita pahami. Saya siapkan PPT juga kalau ada di panitia, itu soal pariwisata syariah. Jadi saya menulis buku yang berjudul Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN. Waktu itu buku ini dibedah langsung oleh Pak Sandiaga Uno, mantan Menteri Pariwisata, dan beliau katakan memang bahkan Kementerian Pariwisata pada saat itu belum mengkaji secara mendalam soal perkembangan ini. Ada banyak data menarik sebenarnya dari perjalanan ini, dan mungkin bisa selanjutnya. Next slide. Ketika UNWTO, United Nations World Tourism Organization, itu melakukan satu pertemuan, dia membahas satu perkembangan soal halal tourism pada saat itu. Jadi bukan hanya negara-negara yang punya faith, keyakinan kepada satu agama tertentu, misalnya Islam, tetapi banyak negara yang kemudian gabung di dalam UNWTO itu juga gabung ke sana membicarakan soal ini.
Selanjutnya kemudian WTO. Ya, ini dua entitas yang berbeda sebenarnya. Kalau WTO itu World Trade Organization. Coba di slide soal WTO. Ada 4 mode supply di sana yang kita kenal di General Agreement on Trade in Services. Jadi kalau teman-teman belajar hukum internasional atau hukum perdagangan internasional, ini ada soal jasa di sana. Makanya teman-teman, ketika sekarang sedang ramai di dunia soal reciprocal tarif, Donald Trump, ya, dari ratusan negara yang terkena dampak tarif, kita lihat semuanya itu adalah tarif soal barang. Ya, tarif soal barang. Tidak ada satupun bicara soal jasa, services. Ya. Jadi bayangkan, kalau Indonesia kena 32%, lalu kemarin ada delegasi dari Indonesia dikirim ke Washington, ada sektor yang bukan turun, malah naik, jadi kena tarif 47%, bahkan China itu kena 245% setelah pertarungan beberapa hari dengan Donald Trump, gitu ya. Itu kita melihat bahwa ternyata kalau kemudian kita punya keunggulan dalam sektor pariwisata, jasa, itu tidak akan terkena sama sekali dampak yang kemudian hadir dalam pertarungan reciprocal tarif atau perang dagang, perang tarif di dunia hari ini. Itu keunggulan yang kemudian kita miliki. Dan kita bayangkan misalnya kalau di impor kedelai Indonesia itu bergantung pada Amerika Serikat, China itu sudah mulai menggeser misalnya sektor pertanian itu kepada Brazil dan Argentina misalnya. Dia membayangkan bahwa kalau Amerika Serikat bermusuh-musuhan dengan kita harus cari cara lain untuk kemudian membuat kita tidak bergantung. Itu juga problem tersendiri. Donald Trump itu kan punya ambisi yang besar untuk membalikkan perusahaan itu biar balik ke Amerika Serikat. Tapi kan nyatanya banyak yang melawan. Ya, Apple melawan misalnya kan. Dia bilang apakah kemudian Amerika Serikat bisa menghadirkan satu teknologi yang canggih, buruh yang murah gitu ya. Atau misalnya ketika Nike itu diproduksi di Indonesia, kalau dia ekspor ke Amerika dia kena tarif 32%. Nike brand besar juga akan marah kepada Amerika Serikat. Kebijakan yang tadinya untuk memproteksi warga negara Amerika, tapi justru yang terjadi adalah mematikan misalnya industri Amerika Serikat yang ada di banyak negara berkembang dan miskin. Itu terjadi karena kita bergantung, demanding terhadap barang tadi itu. Tapi kalau bicara soal pariwisata, tourism, itu bicara soal local wisdom. Ya, kalau kita lihat selanjutnya mungkin, ya, di ASEAN ini memang tidak punya regulasi yang spesifik soal halal tourism. Tetapi kalau kita lihat angka Muslim yang kemudian menghabiskan dana untuk berwisata di ASEAN, itu angkanya terus naik. Ya, dari 2016, 2018 sampai dengan sekarang, itu angkanya terus naik. ASEAN itu dipandang sebagai regionalisme yang paling hebat dan paling menarik hari ini dibandingkan Uni Eropa. Kita ingat bagaimana peristiwa Brexit, Inggris keluar dari Uni Eropa, itu menghasilkan satu kerugian besar terhadap sebuah regionalisme besar yang kita kenal dulu sebagai gurunya ASEAN, yaitu Uni Eropa. Tapi ASEAN hari ini menampakkan satu wajah yang baru tentang bagaimana kemudian banyak negara yang tertarik dengan pasar ASEAN. Bahkan kalau kita ingat ada perjanjian yang kita sepakati, RCEP Agreement, itu adalah perjanjian perdagangan terbesar kedua di dunia yang diinisiasi oleh ASEAN, ya, terbesar setelah WTO. Ini juga bagian dari potensi yang kita miliki. Selanjutnya. Nah, lanjut lagi, di Indonesia kita bisa bahas soal bagaimana kemudian ternyata ada keunggulan yang kita miliki di sana. Indonesia itu punya banyak potensi besar. Sebelum kita bicara soal Palembang, kita punya berbagai macam destinasi yang menarik soal halal tourism. Halal tourism itu bukan soal wisata halal yang hanya bisa didominasi oleh orang Islam, tetapi kita punya Candi Prambanan, punya Candi Borobudur, berbagai agama di dunia bisa datang ke sana dan lain sebagainya. Itu konteks yang kemudian harus kita tangkap dari Indonesia.
Dan angka ini terus meningkat, bahkan di data terakhir 2024, Indonesia itu menempati posisi nomor 1 di dunia. Jadi kalau tadi Pak Dekan sampaikan soal Turki, Turki itu ada di bawah Indonesia. Saudi Arabia itu ada di bawah Indonesia. Malaysia itu ada di bawah Indonesia. Ada perankingan dunia yang kemudian menempatkan Indonesia di nomor 1. Nah, persoalannya ada 13 provinsi saja yang kemudian diinstruksikan oleh Indonesia untuk mengembangkan soal tadi itu ya, pariwisata halal. Pertanyaannya, apakah kemudian secara norma undang-undang pariwisata halal itu kita udah punya atau belum? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Sudah punya atau belum? Undang-undang pariwisata halal di Indonesia. Ada yang bisa jawab? Ada? Ayo. Ini kuningnya menyala, tapi gagasannya juga harus ikut menyala. Silakan. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Kira-kira kita udah punya belum undang-undang pariwisata halal di Indonesia? Masnya coba yang paling atas. Silakan. Sebelah, iya silakan Mas. Menurut Mas kira-kira ada gak undang-undang pariwisata halal di Indonesia sekarang? Ya. Nggak ada, oke. Iya, memang belum ada. Jadi RUU kita pun juga pembahasannya tidak sederas dengan pembahasan RUU TNI misalnya gitu ya. Yang baru kemarin teman-teman Unpad datang ke MK gitu ya. Jadi ini kenapa kemudian kita masih bergantung pada undang-undang pariwisata saja? Tapi yang menariknya adalah ada beberapa daerah yang justru sudah punya perda syariah. Membahas soal pariwisata syariah ya. Lombok misalnya, Aceh ya. Bahkan kita menemukan ada pantai syariah di Banyuwangi misalnya ya. Beberapa contoh misalnya kalau kita lanjut lagi terus ya, Indonesia terus lagi ya, lanjut lagi ya, lanjut lagi. Kalau kita melihat memang sebenarnya menarik ya, karena ada beberapa hal yang kemudian kita kembangkan ya. Dari mulai bandara di Aceh itu dapat penghargaan nomor 1 di dunia soal bandara yang punya corak spesifik ya sebagai halal tourism. Kemudian kita tadi bicara Banyuwangi, ada pantai syariah misalnya gitu ya. Nanti di Lombok ada lagi ya. Kemudian Jogja juga sekarang sedang dikembangkan. Bahkan Bali itu juga sempat didorong untuk kemudian menjalankan itu. Ini tidak semata-mata hanya pada sektor-sektor tertentu saja. Kita akan lihat lagi selanjutnya, slide berikutnya. Nah, kita akan bicara ada banyak integrasi sektor di sana. Hotel misalnya. Kalau kita bicara soal hotel syariah, itu saya kemarin sempat ke Tegal, ketika buka Traveloka itu kebanyakan hotel syariah. Ya. Tapi juga nggak se-rigid yang teman-teman bayangkan. Gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh lagi rame apa? Ormas ya. Ormas ya. Di Subang itu BYD sedang bangun industri di sana. Katanya akan jadi kawasan industri otomotif terbesar di Asia Tenggara. Diganggu sama ormas, gitu kan? Ada kemarin beberapa investasi yang mau masuk ke Indonesia nggak jadi gara-gara ormas, ya kan? Saya nggak tahu di Palembang seperti apa. Di Depok juga sama, itu sangat terkenal sekali. Bekasi juga sama. Tidak sedikit misalnya beberapa tempat dari mulai kos-kosan sampai dengan hotel yang tidak lepas dari penggerbekan yang dilakukan oleh ormas. Nanti mungkin Pak Ihsan yang pakar pidana, ini kalau undang-undang KUHP baru itu kira-kira mereka banyak pertanyaan titipan ya. Tiba-tiba orang lagi asik di hotel, digerebek. Itu boleh apa enggak kira-kira? Secara hukum positif kita. Nanti undang-undang KUHP baru kita itu ada kohabitasi. Iya, kohabitasi. Itu yang secara punya legal standing melaporkan itu siapa kira-kira? Apakah masyarakat bisa tiba-tiba masuk, Satpol PP, ormas masuk? Atau ternyata ada hubungan yang lekat di sana yang kemudian punya legal standing secara hukum untuk bisa melaporkan? Apakah suaminya, istrinya, orang tuanya
Nah, nanti teman-teman baca tuh di KUHP yang baru, versi Indonesia, ya kan? Tapi kalau kemudian kita lihat kan di TikTok banyak tuh ya Pak, tiba-tiba istrinya grebek, ya kan? Ditanya, kenapa kamu sama wanita lain, kata gitu kan? Karena ada manggo-manggonya, kata gitu kan? Ada nano-nanonya, dia bilang gitu. Rasanya beda, dia bilang gitu kan? Nah, ini nggak akan terjadi lagi kalau kemudian kita menerapkan konsep tadi itu kan. Hotel syariah misalnya, halal tourism, itu akan difilter dari awal. Ketika sudah judulnya begitu, ormas juga mungkin memilah-milah, ya, mana yang kira-kira dia bisa kunjungin, mana yang enggak. Ya, bahkan Oyo saja, saya lihat tuh ya perkembangan terakhir, itu dia sudah mulai berubah orientasi, karena ternyata image dia selama ini agak-agak ya kurang di mata publik internasional. Ini kan jaringannya internasional. Tapi juga pro dan kontra kan terkait dengan perubahan gaya bisnis yang kemudian dilakukan. Lalu kita lihat juga misalnya transportasi, ya. Kalau kita lihat beberapa maskapai itu pramugarinya pakai hijab, pakai kerudung gitu ya. Kalau Mas Riko saya nggak tahu senangnya naik jet air airjet apa Citylink gitu ya. Yang kemudian punya pattern yang berbeda gitu ya. Bahkan di beberapa maskapai itu setiap waktu sholat dia umumkan ini waktunya sholat zuhur misalnya gitu ya. Itu halal tourism. Bandaranya juga sama ya. Makanannya juga disediakan. Dulu kalau tahun 2009 saya pakai KLM ke Belanda itu kan pesawat yang kapasitas besar gitu ya. Ya di dalam orang mabuk-mabukan bisa aja kan gitu, sampai si pramugari kewalahan juga mengatasi orang mabuk di dalam pesawat gitu kan, bisa ganggu penumpang yang lain. Tapi juga ada maskapai yang menyiapkan itu semua untuk agar kita bisa ini halal finance ya. Buat teman-teman yang suka pasar modal, buka websitenya Bursa Efek Indonesia IDX, itu ada IDX Islamic misalnya, pasar modal syariah. Itu juga masuk di sana, perbankan syariah. Ada konsolidasi yang kenapa kemudian ada alasan kita punya Bank Syariah Indonesia, gitu ya, gabungan dari beberapa bank nasional yang akhirnya masuk di sana. Ada juga kita bicara soal halal food, ya. Nanti saya mungkin nggak akan jelaskan panjang lebar soal slide saya berikutnya, tapi yang pasti adalah Malaysia itu konsentrasi terhadap sertifikasi halalnya luar biasa. Brunei itu bahkan membangun image tentang Brunei halal, karena dia merasa bahwa ada image internasional yang kurang bagus terhadap kuliner mereka, sehingga kemudian image Brunei halal itu dibangun oleh mereka. Ya. Di Thailand itu ada profesor dari Indonesia yang keturunannya Dahlan Iskan, dari Muhammadiyah, Ahmad Dahlan ya, Kiai Ahmad Dahlan, bukan Dahlan Iskan, itu mantan Menteri BUMN. Kiai Ahmad Dahlan ya, itu keturunannya dari Muhammadiyah. Dia profesor di Thailand, bicara soal sertifikasi halal, ya. Yang itu kemudian tidak kita miliki mungkin di Indonesia, karena kadang-kadang negara Barat itu menganggap halal itu sebagai non-tariff barriers, ya, sebagai hambatan perdagangan. Tetapi buat kita itu punya faith, keyakinan sendiri bahwa kita perlu untuk itu. Ya. Dan ternyata teman-teman sekalian, Thailand pun juga melakukan itu. Ya. Dia punya aplikasi yang lebih canggih dari Indonesia, bicara tentang halal tourism di Thailand. Ya. Filipina nggak jauh, dia melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kalau bayangan teman-teman muda nih Filipina itu FIFA Max kata gitu kan. Tapi ternyata Filipina itu membangun bagaimana branding soal halal tourismnya itu bisa dilakukan. Ya. Karena mereka sadar betul bahwa misalnya populasi muslim itu peningkatannya luar biasa besar. Dan dari situlah kemudian spending uang mereka kalau kemudian bisa dimanfaatkan itu luar biasa. Ya, ini yang kemudian harus ditangkap oleh kita semua. Dan yang penting adalah kita lihat perkembangan ini, bahkan Jepang saja itu membangun namanya ekosistem bisnis. Dia menyebutnya karaoke syariah, ya. Jepang tuh punya tempat karaoke syariah. Asal dia kemudian menyiapkan tempat ibadah gitu ya. Nah, dia kemudian dapat brand sebagai tempat
karaoke syariah. Di tempat ibadah itu kan terutama orang muslim ya, itu hampir di setiap tempat ada tempat ibadah, ya kan? Di mall, di hotel itu semua disiapkan, di kampus ya. Karena apa ya? Karena memang ada perbedaan tadi ya. Dia 5 waktu ya, ada beribadah dan sebagainya. Kenapa nggak agama-agama lain ya? Mungkin karena tadi kan dari sisi kuantiti memang Islam ini lebih banyak sehingga kemudian di banyak spot dia dipersiapkan, gitu ya. Nah, negara-negara yang populasi Islamnya itu sangat minoritas, Thailand, Jepang, tapi mereka kemudian punya concern terhadap bagaimana membangun ini semua, ya. Maka kemudian kalau kita lihat Palembang punya potensi itu. Foto-foto yang tadi disampaikan sebelumnya, ya, soal bagaimana spot-spot destinasi yang dimiliki oleh Kota Palembang itu mencerminkan tentang potensi halal tourism. Dan saya juga tadi mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa tahun yang lalu Kota Palembang itu juga sudah menggalakkan soal halal tourism. Nah, ini bagaimana kemudian perda itu dibangun. Tadi problem yang kemudian kita temui hari ini adalah memang kebijakan sentralisasi kepada pemerintah pusat soal NIB, nomor induk berusaha, pendirian soal izin-izin berusaha di bidang sektor pariwisata, itu memang semua terpusat. Itu yang kemudian Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ada kritik yang masuk. Dalam hal apa? Kemarin kan dia sempat rapikan tuh ya, di Bogor, di Puncak, ada tempat wisata yang dibangun sekian luas, tapi kemudian menyebabkan menjadi pemicu banjir di daerah Jawa Barat yang lain, terutama Jakarta. Itu ternyata ya karena tidak ada konektivitas antara daerah dengan pemerintah pusat. Itu yang kemudian jadi persoalan sekarang. Beberapa mengatakan memang ini kita melihat bahwa era ketika ingin menghilangkan birokrasi sehingga izin itu bisa didapat secara cepat, misalnya izin yang rendah, hitungan menit dia keluar, gitu ya. Tapi ketika menengah dan tinggi, itu izin dinas sampai kementerian harus keluar. Nah, memang disitulah yang kemudian menjadi concern kita terhadap bagaimana memberikan ruang bagi pariwisata agar dia kemudian bisa dikelola dengan baik. Ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya penting didorong lagi undang-undang pariwisata syariah di Indonesia agar kemudian bisa menjadi pedoman norma yang kemudian bisa turun pada level daerah. Saya pikir itu mungkin pemantik dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mahasiswa atau Bapak Ibu. Silakan. Tolong dibantu. Permisi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra. Di sini saya mengambil PK Hukum Perdata. Mengenai tema pada seminar hari ini kan mengenai pariwisata, Pak. Dan terlebih di sini tadi tamunya ada dari pemerintah kota. Tapi mungkin saya akan menyimpang ke pemerintah provinsi sebentar ya Bapak. Di sini saya berasal dari daerah Batu Raja, di mana di Batu Raja ini ada pariwisata Gua Putri dan sebagainya seperti itu Bapak. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, bagaimana cara pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota tersebut untuk membagi pengembangan dari pariwisata yang ada di daerah Bapak. Soalnya di daerah saya sendiri kan ada Gua Putri dan juga Museum Gua Harimau itu, yang mana Gua Harimau sendiri menurut saya sudah lama sekali itu Bapak proyeknya, namun hingga sekarang belum terrealisasikan dan belum terbuka untuk umum, hanya untuk ya mungkin pemerintah dinas-dinas saja. Menurut Bapak itu bagaimana, dan juga bagaimana pemerintah provinsi untuk mengembangkan atau membagi perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. 3 pertanyaan awal. Yang pertama Bapak Robi, mungkin bisa ditanggapi terkait dengan masalah cagar budaya terkait Masjid Agung oleh Pak Zaki, dan mungkin kedua nanti Pak Iksan. Harusnya memang ini hadir di tengah kita sampai selesai, mungkin dari Kota Palembang tadi yang bisa langsung menjawab pertanyaan yang konkret apa yang harus dilakukan terkait dengan pariwisata ke depannya, apakah itu menjadi cagar budaya ataupun yang lain. Mungkin bisa tanggapannya Pak Zaki.
Baik, terima kasih. Yang pertama itu, ini saya sepakat bahwa ini kan levelnya bukan saja sarjana, tapi sudah magister ya. Jadi kalau misalnya kemudian follow up dari pertemuan hari ini, teman-teman itu bisa mendorong satu legal drafting misalnya, perda yang mengarah pada, kalau tadi saya mengangkat soal halal tourism, itu akan menjadi satu legacy yang menarik. Kalau perlu nanti Pak Ketua Prodi Magister itu selain bikin tesis itu bikinlah satu gerakan gitu ya di teman-teman magister ini. Kalau bisa melahirkan produk perda tadi itu ya, pariwisata syariah itu kasih A aja semuanya kan gitu. Ya nggak? Konkret kan berarti kan. Kalau kemarin teman-teman Unpad bisa lakukan JR ke MK soal undang-undang TNI, nah teman-teman Unsri yang bicara soal local wisdom itu bisa hasilkan itu. Karena saya selalu bilang gini, ngapain kita capek-capek kuliah hukum kalau cuma sekedar memajang ijazah kita sebagai alumni hukum, tapi kita nggak bisa punya tradisi sebagai seorang yang melahirkan hukum itu sendiri. Kita mungkin nggak perlu menjadi seorang anggota dewan di kota Palembang untuk bisa melahirkan sebuah perda. Kita bisa menjadi seorang policy maker ketika tadi ruang seminar itu bisa di follow up menjadi sebuah produk hukum. Karena kan ujungnya dari kuliah hukum itu kan melahirkan produk hukum kan gitu. Ya kalau nggak bikin produk hukum ngapain kita cuap-cuap di kelas kan gitu. Nah makanya kita coba dorong yang tadi itu. Banyak aspirasi tadi soal bagaimana membuat legalisasi terhadap destinasi yang sekarang ini ada. Situs-situs yang bukan hanya masjid, tapi ada banyak misalnya yang juga peninggalan dari Tionghoa, itu bisa menjadi simbol dari pluralisme yang ada di kota Palembang. Gitu kan? Bagaimana kemudian cerminan itu lahir dari sebuah tourism tadi itu, halal tourism. Jadi caranya sederhana sebenarnya. Kalau kemudian kita ingin mencapai angka 20-30 juta wisatawan yang hadir di Indonesia, dari angka 30 juta itu ada berapa yang masuk ke kota Palembang? Nah, bagaimana kemudian SDM itu disiapkan? Satu, SDM itu bukan saja soal mengetahui bagaimana perjalanan situs-situs yang ada di kota Palembang, kemampuan bahasa menjadi penting. Semalam saya berangkat dari Suta menuju sini, kan kebetulan juga ada passenger dari yang mau ke Kuala Namu. Kebanyakan tuh kan orang-orang yang menggunakan bahasa Mandarin misalnya. Banyak sekali itu yang mungkin kalau dulu kan sempat dikritik ya kan, Kuala Namu ini kok isinya tenaga kerja asing Tiongkok yang begitu banyak gitu ya. Tapi itu mau tidak mau itu kenyataan teman-teman. Kadang-kadang kita nggak siap dengan kenyataan. Dulu saya sempat setahun di New York di Amerika Serikat. Saya tinggal di Queens. Queens itu rumahnya Peter Parker, Spider-Man. Dia tinggal di sana. Nah, kita melihat betul bagaimana kemudian warga Amerika Serikat asli itu protes begitu banyak produk Tiongkok dan produk Indonesia. Ternyata produk Indonesia juga banyak yang ada di Amerika sana. Jadi waktu itu saya sempat pakai handphone China ya kan, Xiaomi. Masuk ke Amerika nggak ada sinyal. Saya beli nomor Amerika Serikat nggak ada sinyal. Kenapa? Karena lagi perang. Donald Trump waktu itu presidennya, ya kan? Dia cuma bolehin tuh produk dari Korea Selatan, Samsung. Itu kalau handphonenya dijual di sana, dan kalau kita pakai itu, sinyal HP kita ada, ya kan? Tapi kalau Cina nggak bisa. Huawei ditolak sama Donald Trump. Tapi Asus kemarin ke China, dia bisa lihat itu handphone Huawei yang lipat 3 itu, yang teman-teman udah tahu belum harganya berapa? Di Indonesia udah ada itu. Berapa harganya kira-kira? Yang lipat 3, 52 juta. Itu harga handphonenya. Masih lebih mahal daripada kemarin asisten ini saya di studio itu minta dibeliin iPhone 16 Pro Max. Harganya 22 juta. Ya kan? Masih jauh berkali-kali lipat tuh kan harganya Huawei China itu kan. Kemarin ada lagi Oppo Find 5
ya kan? Itu berapa harganya? 30 juta, ya kan? Yang tipis sekali, yang bisa dibuka begini, bahkan dia bisa tahan banting ya, berapa 50 kilogram itu ditimpa kuat juga dia, nggak pecah, ya kan? Nah itu contoh bagaimana kemudian kita melihat bahwa ternyata adaptif itu penting, kata Darwin kan gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian menyerahkan halal tourism dengan target 30 juta wisatawan masuk Indonesia, tapi SDM kita itu tidak bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing. Tadi ada mahasiswi hukum internasional, itu PR buat kita, buat Kota Palembang. Bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan SDM yang bisa berkomunikasi, menjelaskan tentang bagaimana tadi Pak Ihsan punya video tadi itu dengan bahasa Belanda tadi kan, bisa dijelaskan dengan komunikasi yang sampai kepada wisatawan asing ini. Mereka datang jauh-jauh, spend money, datang kecewa. Kenapa? Karena ternyata dia tidak mendapatkan gambaran estetika yang diharapkan, gambaran sejarah yang dia cari-cari, karena persoalan bahasa. Ini juga problem, ya kan? Jadi kalau misalnya ada masjid-masjid yang punya nilai sejarah, itu kalau bisa diinvestasikan itu kan, para pengurus masjidnya itu berkuliah sastra misalnya kan, sastra Inggris, sastra Mandarin, sastra Arab gitu ya. Agar apa? Ya tadi masjidnya bisa berkomunikasi secara global gitu, bukan aja bahasa daerah. Itu yang kemudian harus dikedepankan. Filipina itu kenapa kemudian sekarang SDM-nya banyak menduduki organisasi internasional? Karena sekolah di Filipina itu langsung pakai 3 bahasa, ya kan? Itu beda mungkin dengan apa yang kemudian kita alami di sekolah-sekolah kita di Indonesia. Nah, ini kemudian harus diangkat. 2009 saya pernah ke Swedia, di Stockholm. Itu bukan negara Muslim, tapi kita menemukan Islam di sana. Ketika kita mau turun ke bandara Stockholm dari pesawat atas itu kita melihat ke bawah itu seperti melihat sebuah miniatur mainan. Sawah yang hijau, sapi-sapi yang gemuk. Bahkan ketika kita jalan di sana, kita bisa tersesat kira-kira. Kenapa? Karena dia membedakan pemukiman rumah itu semua warnanya sama. Daerah industri semua warnanya sama. Dia tata sedemikian rupa. Kalau kita belanja ada kelebihan pembayaran, ya itu otomatis akan kembali kepada kita. Jadi tidak ada korupsi di sana. Makanya Swedia itu salah satu negara yang menjadi bagian proses pembelajaran KPK kita, gitu ya. Untuk belajar bagaimana kemudian tata kelola keuangan, tata kelola transparansi, akuntabilitas finansial yang ada di sebuah negara. Nah, bukan negara Islam, tapi kita temukan Islam di sana. Tapi coba tengok ke Indonesia, ya, yang masjidnya jumlahnya banyak yang minta ampun. Sampai kemarin Deddy Mulyadi bikin aturan deh, nggak boleh, ya kan? Minta sumbangan masjid di pinggir jalan. Surat edarannya keluar di bulan April 2025. Di demo dia, ya kan? Bahkan diancam dibunuh Deddy Mulyadi itu. Entah oleh ormas, oleh oposisi politiknya dan lain sebagainya. Deddy Mulyadi itu kan mencoba membangun pluralisme. Dia menjelaskan agama dengan kenyataan, dengan action. Itu yang dia lakukan. Ketika ada orang yang ditemukan mencari uang membangun masjid di jalan, dia tanya, mana masjidnya? Nah, jalan menuju titik masjid itu, di sepanjang jalan dia katakan, di got-got, di sungai-sungai itu ada tumpukan sampah yang begitu banyak. Apa nggak malu? Citra sebuah agama, ya, yang kemudian sudah dari etalasenya saja udah minta duit, pas jalan menuju masjidnya ternyata ditemukan sampah yang begitu banyak. Padahal katanya orang yang beriman itu orang yang cinta kebersihan. Itu kan secara idiom. Tapi ketika kemudian dipraktekkan, kita tidak menemukan itu. Nah, ini yang kemudian harus dibangkitkan. Dia sama saja kemudian mendegradasi citra sebuah agama. Di agama lain tidak ada gitu minta-minta uang buat bangun gereja misalnya gitu kan, nggak ada. Nah, itu yang kemudian harus dibangun, ya. Kemampuan kita dalam
menjalankan dan mengartikulasikan tentang prinsip agama yang benar itu gimana. Nah, saya ada nih di satu buku ini, walaupun kota Palembang nggak ada desa misalnya, tapi saya bicara di sini kan pasti ada orang yang berasal dari kabupaten yang ada desanya. Ini saya tulis dengan beberapa teman, sebagian sudah jadi anggota DPR RI misalnya gitu ya. Ada juga yang dapat penghargaan dari Pangeran Charles di Inggris, Vladimir Putin di Rusia, dan sebagainya. Ini menarik kenapa? Waktu kita menghadapi COVID-19, kita gagap teknologi pada saat itu. Sektor pariwisata itu salah satu sektor yang paling terdampak. Ekonomi hancur di sektor pariwisata. Tapi ada seorang anak muda belum usia 30 tahun. Namanya Sugeng Handoko. Dia ada di daerah Yogyakarta. Dia mengelola sebuah ekowisata di kampungnya. Sebuah desa Ngelanggeran namanya. Dia bangun namanya virtual tourism bekerjasama dengan Google pada saat COVID. Bagaimana tetap menghidupi orang-orang yang di desa yang selama ini bergantung hidupnya, nafkahnya dari desa Ngelanggeran Yogyakarta ini, Gunung Kidul. Nah, dia bangun itu. Ada Google itu ada 360 pada saat itu, untuk bagaimana ternyata wisatawan mancanegara itu tetap bisa membayar, mengirim uangnya dari luar negeri ke desa Ngelanggeran. Dia nggak kehilangan akal. Apa yang terjadi? Anak yang tidak sampai usianya 30 tahunan ini bisa mengangkat ekowisata desa dia itu menjadi ekowisata terbaik di ASEAN 3 tahun berturut-turut, dan juga ekowisata terbaik di dunia yang diberikan oleh PBB. Ini contoh konkret teman-teman sekalian. Kalau kemudian teman-teman sudah jauh-jauh kuliah sampai S2, ini orang belum sampai S2, masih S1, kuliah di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Tapi dia bisa menghasilkan sebuah dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ya, itu contoh. Jadi nanti teman-teman nih kalau ada yang beruntung bisa dapat buku ini. Ini diterbitkan oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Saya menulis ada 5 buku di Gramedia teman-teman sekalian. Salah satunya tadi, Pariwisata Syariah di ASEAN. Itu yang kemudian akhirnya mendorong satu kajian literasi di Indonesia, karena kalau teman-teman perhatikan sumber literasi sangat terbatas sekali. Cari saja, ya, tidak ada yang update tentang itu semua. Jadi kalau kemudian teman-teman nanti ya sepulang dari seminar ini bikin satu grup, membuat satu legal drafting, dorong DPRD untuk membuat sebuah perda, ini menarik. Suara Bapak, suara teman-teman yang lain, suara kawan-kawan yang selama ini menjaga situs-situs tadi itu akan terwakilkan oleh teman-teman semua. Nama Sriwijaya itu akan dielulukan. Kalau perlu wajah-wajah teman-teman S2 Hukum Sriwijaya ini dipajang itu di masjid. Ini orang yang memperjuangkan perda syariah ini, ya, tempat-tempat kita, situs-situs kita yang selama ini tidak pernah ditengok, diperhatikan. Ternyata mereka lah yang memperjuangkan ini, sehingga kemudian orang-orang mancanegara itu bisa tahu tempat kita. Yang selama ini cuma orang-orang kampung kita aja yang tahu, orang-orang mancanegara itu tahu tempat kita. Datang jauh-jauh, datang ke tempat kita, bisa kenal dengan kita. Itu kan fungsinya beragama, ya kan? Di agama kita pasti diajarkan tentang bisa mengenal berbangsa-bangsa, ya enggak? Dan konstitusi kita juga begitu kan? Kita terhubung dengan negara lain. Nah, inilah salah satu cara kita untuk kemudian membangun jembatan itu, ya kan? Sungai Musi itu adalah sungai yang kemudian hari ini dan ke depan itu bisa mengundang lebih banyak orang, lebih banyak kulit yang berbeda, lebih banyak bahasa yang berbeda untuk bisa sama-sama bertemu di kota Palembang. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Cek. Baik, sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur, mahasiswa Hukum Pidana Angkatan 2021. Seperti yang berbicara soal pariwisata, seperti yang kita tahu, kebanyakan yang saya tahu ketika menanyakan apa sih yang orang tahu tentang pariwisata Palembang, itu kebanyakan sekali orang mengatakan bahwa pariwisata yang terkenal di Palembang itu keseringan mal-mal dan kulinernya.
Sedangkan untuk pariwisata Palembang sendiri itu sebenarnya banyak yang bisa saya sebutkan, contohnya seperti Benteng Kuto Besa, museum-museum di Palembang, begitu juga seperti Quran Akbar. Yang akan saya highlight di sini adalah Benteng Kuto Besa, yang dimana Benteng Kuto Besa ini dapat berpotensi sebagai pusat pariwisata di kota Palembang, tapi sangat disayangkan bahwa Benteng Kuto Besa ini jarang diminati karena adanya parkir liar dan juga oknum-oknum seperti pengemis dan juga premanisasi yang berkedok pengamen, sehingga hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sungkan untuk berkunjung. Tak hanya para pendatang, bahkan masyarakat Palembang asli pun itu sungkan untuk datang ke Benteng Kuto Besa. Pertanyaan saya di sini, pariwisata di kota Palembang itu banyak yang bisa dikembangkan. Akan tetapi melihat masalah-masalah yang ada, itu bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Dikesampingkan dari perkembangannya, kita harus menyelesaikan dulu masalah-masalah yang ada agar masyarakat dari luar Palembang dan masyarakat Palembang itu sendiri mau untuk datang ke pariwisata yang ada di Palembang itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi langsung dua pertanyaan tadi dari Pak Reza dulu, setelah itu Pak Iksan. Terima kasih. Ya, karena kita lahir dari bangsa yang berbeda, jadi orang itu mencari sesuatu yang otentik. Jadi kalau memang dia masjidnya dibangun di abad kesekian, tidak ada perubahan yang signifikan, itu yang dicari oleh orang mancanegara. Bukan kemudian ada upaya melakukan modernisasi terhadap tempat itu. Dia akan menghilangkan akar sejarah di dalamnya. Nah, modernisasi dan globalisasinya itu bukan pada merubah arsitekturnya, tetapi justru cara kita memperkenalkan situs itu, ada tempat itu kepada khalayak ramai. Nah, kadangkala kita itu tadi gagap teknologi. Nah, kalau di BINUS itu ada ini satu aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman jurusan tourism, itu Aturin. Ya. Dia satu website yang kemudian seperti Traveloka, tapi khusus untuk bisa memperkenalkan dan menjual jasa wisata ke desa yang ada di Indonesia. Ini satu hal yang menarik karena dia digandeng oleh Kementerian Pariwisata. Karena kalau kemudian sama halnya dengan platform e-commerce yang berkembang sekarang itu, ya ada apa aja, Shopee misalnya, ya, Tokopedia juga yang kerjasama dengan Gojek, itu juga kabarnya akan dibeli oleh Grab misalnya, Grab yang asalnya dari Malaysia. Ya, mereka kemudian akan kehilangan market ketika kemudian tidak punya ruang untuk bisa memperkenalkan produk Indonesia. Nah, jadi caranya itu yang kemudian kita gunakan. Nah, apakah platform seperti Instagram, TikTok itu efektif? Efektif. Saya kebetulan juga punya usaha properti ada, ya macam-macam. Sehingga saya juga menggunakan platform itu untuk bisa memperkenalkan tadi itu. Ya. Karena kalau tidak kemudian kita menggunakan platform tadi, kita nggak akan terhubung dengan kebanyakan orang. Kenapa Donald Trump itu sampai ngancamnya kalau TikTok nggak bisa dibeli sama Elon Musk, katanya tarifnya akan kita tingkatkan kepada produk-produk Tiongkok yang masuk ke China, ke Amerika Serikat. Ya karena sebegitu punya efek yang sangat besar terhadap ekonomi Amerika Serikat. Ya. Nah, kalau kemudian itu bisa kita lakukan, maka itu akan dengan mudah. Caranya contoh aja itu, ya, KDM itu dia memangkas anggaran medianya di Jawa Barat dari berapa sih, 30 atau 50 miliar jadi cuma 3 miliar. Tapi kemampuan dia dalam meresonansi itu luar biasa. Kemarin saya diminta jadi ahli di kasus yang lagi ramai di Bandung, sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung. Ya, itu tahu lahannya berapa nilainya, kenapa jadi sengketa?
di atas 1 triliun rupiah. Saya diminta jadi ahli oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada 2 ahli dihadirkan, 1 agraria dari Parahyangan, melawan mengaku perkumpulan yang sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka. Tapi kita tahu siapa di balik perkumpulan itu. Itu kekuatan besar yang bahkan dia bisa memecat pelatih Sintayong. Ya kan? Ini orang yang kemudian saya lawan kemarin itu, ya. Yang katanya kalau tanah itu dia bisa menangkan, dia bisa bikin jadi hotel di situ kan. Nah, saya sebagai ahli nggak cuma terpaku pada soal bayaran kepada saya, enggak. Saya ada moralitas di sana. Saya bikin konten, saya bikin podcast karena saya punya channel Ruang Zaki. Saya bikin konten di sana, saya upload di YouTube saya, di Instagram saya, di TikTok saya. Apa efeknya? Ya, karena setelah sidang itu kami sempat rapat. Saya bilang ini nggak mungkin kita lawan hanya lewat proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lawan kita bukan lawan biasa. Sidang ini sudah ada dari tahun 80 sengketanya. Di Pengadilan Negeri Pidana ada, Perdata ada gitu kan. Saya pikir ini beyond hukum. Harus ada kekuatan ekstra di sini. Apa katanya? Kenapa nggak Kang Deddy yang lagi rame kita suruh turun terhadap perkara ini? Ya udah, akhirnya saya hubungin tim hukumnya Kang Deddy, dia bilang, Kang serius mau ngelawan mereka? Ini gajah-gajah yang besar saja itu nggak berani melawan si PLK ini, Perkumpulan Lesium Kristen ini, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, coba aja gitu. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi turunlah ke SMA Negeri 1 Bandung. Ramailah, viral di Indonesia. Itu TikTok saya dari yang tadi cuma yang nonton berapa ratus doang, itu sekarang sudah hampir 80.000 orang yang nonton. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata ketika ada sentimen yang sama, itu bisa loh terresonansi dengan baik, gitu kan? Asalkan kita bisa tepat menggunakan sosial media, gitu kan? Bahkan saya di kampus, di BINUS itu, karena concern kampus swasta itu kan ya pasti kan intake gitu kan, berapa jumlah mahasiswa yang masuk. BINUS itu ngembangin nggak nanggung-nanggung, namanya BINUS Influencer. Jadi influencer, artis-artis yang ada di BINUS dikumpulin sama BINUS, suruh ngomongin soal BINUS. Nanti algoritmanya akan bicara, gitu kan. Teman-teman kalau tahu ranking terakhir ini kampus Indonesia, BINUS sudah ada di nomor 2, di atasnya UGM. Kalau teman-teman buka ranking terbaru internasional itu, ya, UI, BINUS, UGM. Bukan cuma gara-gara itu ya, BINUS Influencer itu satu hal ya kan, tapi dinilai dari ranking publikasi internasional, kampus dan sebagainya. Saya pernah satu kali itu ke China. China itu ada kampus yang rankingnya dia hampir-hampir tipis-tipis dengan Harvard, dengan apalagi kalau di itu tuh di Amerika Serikat tuh MIT misalnya, rankingnya tipis-tipis, cuma beda 1-2 doang lah gitu ya. Belum lagi nanti ada kampus lain lagi. Saya sempat datang ke sana, saya lihat-lihat gitu kan. Gini ya kampus yang rankingnya sekelas Harvard dan sebagainya. Karena saya pernah ke Harvard juga waktu di Amerika itu kan. Ternyata gini ya, yang kampusnya itu bangunan yang enggak banget, pelayanan kemahasiswaannya kacau banget, lambat banget gitu ya. Bisa ya masuk ranking dunia di level itu gitu. Saya bandingkan dengan BINUS, jauhnya minta ampun. Waktu saya pernah ketika COVID itu, saya pernah juga jadi wakil rektor di satu kampus yang pemiliknya itu punyanya anaknya mantan presiden Soeharto. Itu kita karena kaget COVID, bayangkan kuliahnya di mana? WA group. Saya ngajar di WA group, bayangkan teman-teman. Itu pada saat tahun 2019 ya. Kalau sekarang kan mungkin udah ada Zoom, ada macam-macam lah. Dulu Zoom itu cuma segelintir orang yang bisa punya. Jadi
si dosen tuh copy paste bahan, kirim ke grup, mahasiswa cuma bilang siap hadir, gitu-gitu doang. Masuk deh tuh kelas perkuliahan hukum internasional, ya kan? Itu zaman COVID. Mereka gagap teknologi si kampus ini, gitu. Tapi kampus ini sekarang udah berkembang luar biasa. Nah, kalau kami di BINUS waktu itu udah punya namanya BINUS Maya. BINUS Maya juga punya generasinya. Sekarang sudah BINUS Maya generasi 5, gitu ya. Jadi kita udah terbiasa untuk bisa, ya kalau dosen tuh bisa lihat slip gaji, bisa download laporan pajak di sana. Dosen tuh bisa ngecekin data mahasiswa, mukanya, IPK-nya, gitu ya, nilainya, semua bisa lah. Bahkan orang tua mahasiswa bisa lihat juga perkembangan anaknya, kuliahnya kayak gimana, itu di sana. Industri bisa lihat juga di sana dan sebagainya. Kita punya platform namanya itu. Nah, sama halnya dengan tadi ya. Kalau situs ini kemudian bisa didigitalisasi dengan baik. Tadi ada Bapak dosen yang mengajar soal digital di sana. Itu menarik menurut saya. Kenapa nggak kita masuk ke wilayah sana? Karena sekarang itu AI sudah luar biasa. Kemarin pada saat Lebaran teman-teman kan ChatGPT sampai ampun kan bikin foto sama keluarga pakai Ghibli ya, gitu kan. Itu luar biasa sekali. Kemarin ada Prof. Hikmanto Juwana yang sering di TV itu kan saya undang podcast. Terus karyawan saya tiba-tiba bikinin lah itu foto saya sama Prof. Hikmanto modelan Ghibli itu kan, saya kirim aja di posting sama dia di Instagram karena menarik. Terus habis Ghibli apalagi tuh yang karakter tuh itu muncul lagi ya kan. Sekarang banyak sekali teman-teman sekalian ya kan. Teman-teman mau muncul foto gandengan sama Davina Karamoy juga bisa ya kan. Asli nggak asli itu kan tinggal Roy Suryo aja yang mengecek kan gitu, bener apa enggak kan gitu kan. Nah ini perkembangan yang kemudian muncul, kita nggak bisa ini. Saya di BINUS udah nggak asing lagi, teman-teman kalau di BINUS itu misalnya mau riset, mau apa pakai ChatGPT, kita nggak ada larangan. Memang itu kenyataan. Bahkan kita di Fakultas Hukum BINUS itu ada mata kuliah hukum acara pakai VR, virtual reality. Dulu yang membangun itu adalah punyanya Raffi Ahmad, Rans Metaverse, gitu ya. Jadi kita pakai VR kacamata untuk sidang pengadilan. Berarti paling tidak kita siapkan 10 VR, karena satu moot court itu pasti ada 10 yang bermain di sana, gitu ya. Jadi semua kita kembangkan, ya, virtual reality. Nah, itu juga sama buat pariwisata kita juga harus ke arah sana. Gitu. Itu kenyataan yang kemudian harus kita dekati, bukan kita jauhi. Kalau semakin kita jauhi, maka kita akan semakin tertinggal dengan negara-negara lain kan. China kan teman-teman udah tahu ya, bayar di minimarket aja udah nggak pakai lagi QRIS, udah nggak pakai lagi kartu, cuma nyentuh tangan aja kita udah berarti bayar. Saldo di rekening kita udah otomatis berkurang. Nah itu perkembangan yang ada. Jadi warung-warung di China itu bayarnya udah pakai tangan. Sebegitu identitas kita itu ditelanjangi luar biasa, gitu kan. Jadi kalau ada undang-undang perlindungan data pribadi, sebenarnya kita sendiri juga mengumbar diri kita kan. Wikipedia itu kan sebenarnya kan asal muasal mengumbar data pribadi kan. Nama istri, nama anak kan ada di Wikipedia. Makanya sekarang sering kita ditelepon sama orang-orang gak jelas nawarin produk, ya itu karena kita sendiri sebenarnya. Habis acara ini kita upload story, tag @reza_ezaki, bisa gitu kan. Nah, itu kan udah nunjukin bahwa sekarang dia itu baru dari ruangan lantai 8 di Eva Sriwijaya. Jadi orang tahu. Dulu malah ada sosmed yang lebih ngeri lagi, memberitahu kita ada posisi sedang ada di mana sekarang. Kayak kalau di Google Maps itu live location, itu lebih ngeri lagi. Kalau ada intel itu gampang nyarinya kan gitu. Dia lagi ada di mana gitu. Nah itu yang kemudian menurut saya juga kita harus terbiasa dengan itu. Itu mungkin ya, Pak Bandu. Terima kasih. Ya, terima kasih